Bab 701. Nama, penguasa dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Kuil laba-laba itu tingginya lebih dari 30 meter. Ada yang mengukir pola rumit di dinding luarnya yang datar. Pola yang bengkok dan aneh itu tampak seperti pola perut laba-laba. Aura jahat dan aneh menyelimutinya. Tidak perlu masuk. Orang hanya perlu melihat dari luar untuk mengetahui bahwa ini pasti kuil dewa jahat. Itu membuat orang merasa tidak nyaman baik secara fisik maupun mental. Tanda seru, ayah, tidak ada bahaya di dalam. Emily berjalan keluar dari kuil dan berkata dengan suara menawan sementara Richard menatapnya. Bos centaur itu berani dalam pertempuran tadi, tetapi pembunuhan satu pukulan Richard yang keterlaluan terhadap pahlawan level 19 mengalahkannya dari menjadi karakter utama. Namun, darah hijau di sekujur tubuhnya masih menunjukkan prestasinya dalam pertempuran. Richard mengangguk sedikit dan turun dari langit. Dia berdiri di tengah pintu kuil laba-laba yang terbuka. Pintu melengkung yang menjulang tinggi membuat orang biasa dengan ukuran tubuh rata-rata terlihat sangat kecil. Sosok raksasa seperti binatang buas, bermulut darah, dan menelan segalanya berada di dalam kuil yang gelap. Richard mengulurkan tangan untuk membantu Emily, yang telah datang ke sisinya. Dia merapikan poni Emily yang berantakan. Dia memberinya senyum hangat dan melangkah masuk. Pupil matanya mengecil saat dia melangkah melewati pintu. Gereja itu sudah sangat besar dari luar. Ruang di dalamnya secara mengejutkan 10 kali lebih besar dari luar. Keajaiban spasial. Gereja ini luar biasa. Richard menenangkan diri dan berbalik. Patung laba-laba dengan ukuran berbeda berada di kedua sisi gereja. Beberapa meraung ke langit, beberapa tergeletak di tanah, dan beberapa jatuh ke langit-langit. Setiap patung laba-laba tampak hidup. Rasanya seperti seseorang akan hidup kembali di detik berikutnya. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah di tengah kuil. Itu adalah patung dengan tubuh bagian bawah laba-laba dan tubuh bagian atas elf. Tingginya lebih dari 10 meter sangat menarik perhatian. Dia adalah dewa konspirasi dan kejahatan. Itu adalah dewa jahat yang mengerikan yang pernah memicu perang antar dewa dan membuat banyak orang gemetar. Seperti yang diduga, tempat ini memuja tabu ini. Richard dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Dia melihat altar hitam panjang di depan patung itu. Tingginya 2 meter, panjang 10 meter, dan lebar 5 hingga 6 meter. Lebih dari 20 mayat layu ada di sana. Richard melihat peralatan yang berantakan di mayat itu. Identitasnya dapat dikenali. Dia fokus setelah melihat sekeliling. Mereka memuja patung miniatur Ratu Laba-Laba Lolita di antara mayat-mayat di tengah altar. Patung ini memancarkan aura jahat yang membuat bulu kuduk meremang. Yang lain memancarkan dingin seperti batu. Itu seperti sesuatu yang sangat jahat mengalir keluar dari jurang. Richard memikirkan misi sampingan sistem. Dia punya ide dan membuka panel sistem. Patung laba-laba, 1/12. Level, khusus. Karakteristik khusus, 12 patung dapat berkumpul dan membentuk pasukan yang luar biasa. Deskripsi, objek jahat dari jurang, tercemar dengan aura dewa jahat. Richard yakin, hadiah untuk penangkapan kuil itu tidak terduga. Dia melangkah maju sambil merenung. Richard tiba di depan altar panjang dan mengamati dengan saksama. Dia bisa merasakan bahwa patung dewa jahat itu luar biasa. Namun, tepat saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Itu seperti sepasang mata dingin menatapnya melalui ruang dan waktu. Itu memperingatkan setiap pori-pori di tubuhnya. Berbahaya, sangat berbahaya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera mundur agak jauh. Dia baru berhenti saat bahaya yang mengerikan itu menghilang. Aura itu, apakah itu dewa? Keberadaan jurang terlarang melindungi tempat ini. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Dia berbalik dan melihat kuda kecil di belakangnya. Emily menyebar bersama pasukan dan mencari kuil dengan hati-hati. Pengingat, patung di tengah tidak bergerak. Di sana berbahaya. Centaur muda itu membungkuk dengan penuh semangat atas perintah Richard. Baik, ayah. Nada suaranya yang tajam tidak cocok dengan suasana kuil laba-laba yang keras. Richard menatap matanya yang bersemangat. Semangat itu meredakan emosinya. Emily memimpin pasukan dan mencari. Mereka mencari di setiap sudut selain area tengah. Tidak ada yang lain di kuil raksasa itu selain ukiran batu laba-laba. Itu mengejutkan Richard.
Dia tidak dapat menemukan dimanapun di kuil itu penenun kekosongan dan manusia laba-laba jurang yang telah lama dinantikannya. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah pencarian berulang kali. Dari kelihatannya, pasukan itu memang datang dan bertugas di kuil itu dengan mandiri. Itu lebih seperti seseorang mengirim mereka ke sini. Tujuannya tiba-tiba muncul di benaknya. Kuil laba-laba, peta pusat dengan para transenden melindunginya. Itu membuat suasana hatinya menjadi berat. Itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan, meskipun sarang itu penting. Yang lebih penting adalah apa yang diwakilinya. Pertempuran terakhir akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Richard mendesah. Misi peringkat S sulit untuk diselesaikan. Itu lebih diharapkan daripada tidak. Ia segera memerintahkan Emily untuk memimpin semua pasukan keluar dari kuil laba-laba. Richard melihat bahwa patung dewa jahat di altar tidak bergerak dan perlahan mundur ketika pasukan itu berjalan sejauh 100 meter. Seorang manusia pasir perlahan-lahan terbentuk di tanah berpasir. Richard mengulurkan tangan dan melemparkan patung itu ke dalam manusia pasir. Saat berikutnya, manusia pasir itu memegang patung dewa kuno dan melangkah ke kuil. Selalu benar untuk berhati-hati. Tanda seru. Kepribadiannya yang berhati-hati memungkinkannya untuk menghindari risiko dalam ekspedisi semacam itu. Dia juga berada 100 meter jauhnya dan fokus pada manusia pasir itu. Dia mengendalikan tubuh yang tidak biasa itu untuk datang ke altar. Dia melihat versi miniatur patung Ratu Laba-Laba, Lolita. Dia menenangkan dirinya dan perlahan-lahan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Lapisan pasir melilit patung itu dan mengangkat sosok batu seukuran kepala itu dengan sangat besar. Pada saat itu, Richard merasakan rasa bahaya yang tak terlukiskan melonjak seperti letusan gunung berapi. Dia sepertinya melihat tatapan malaikat maut dalam keadaan kesurupan. Patung dewa jahat di belakang altar tiba-tiba membuka matanya sebelum Richard bisa melakukan apapun. Pada saat ini, dunia meredup, dan kehampaan membeku. Seluruh dunia tampaknya telah berhenti. Kaca, patung pasir itu hancur seperti kaca dan berubah menjadi ketiadaan. Jantung Richard berdebar kencang. Dia bisa merasakan tekanan yang mencekik dari aura mengerikan yang bahkan manusia pasir itu pisahkan darinya. Dia hanya merasakan hal ini ketika dia menghadapi Dewa Kobold. Tidak, dia merasakannya 10 kali lebih ganas daripada Dewa Kobold. Tabu jurang itu menatap manusia pasir itu. Richard menahan keinginan untuk segera pergi, dan kekuatan mentalnya melonjak. Dia menempelkan dirinya pada patung dewa kuno itu. Patung itu melayang di udara. Itu seperti hiu yang mencium bau darah. Cahaya gelap langsung meletus dan melonjak keluar. Itu dengan paksa menyelimuti patung raksasa di depan. Itu dengan paksa mengisolasi aura yang menakutkan. Detik berikutnya, cahaya redup itu langsung menyerbu patung di dalam. Kaca, patung dewa jahat itu jatuh ke tanah seperti kaca dan pecah. Potongan-potongan kerikil besar beterbangan. Pada saat ini, teror besar yang meledak telah menghilang. Konfrontasi yang intens ini terjadi dalam sekejap mata. Tabrakan antara planet-planet itu sunyi. Pasukan di luar hanya merasakan gelombang tekanan yang datang di hadapan mereka, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ekspresi Richard tidak banyak berubah, tetapi dia merasa lega. Hampir, untungnya, ada patung dewa kuno. Kalau tidak, sesuatu yang besar pasti terjadi. Itu adalah eksistensi yang bahkan jurang pun gemetar ketakutan. Twilight City saat ini bisa melakukan lebih dari yang diharapkan. Para Sandmen menahan emosi di hati mereka. Mereka berkumpul lagi di ambang pintu. Para manusia pasir membawa pergi dewa kuno dan patung laba-laba kecil setelah mereka memasuki kuil. Tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi. Para manusia pasir berubah. Richard melambaikan tangannya dan mengubah mereka menjadi pasir kuning. Pada saat yang sama, dia segera menggunakan patung dewa kuno untuk menekan patung Ratu Laba-Laba, Lolita. Richard menghela napas lega setelah beberapa pengaturan. Senyum pahit muncul di wajahnya. Kesulitan misi peringkat S tidak sia-sia. Dia akan terbalik jika dia tidak berhati-hati. Mundur segera. Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap ke langit. Alphys, yang terpenjara di jaring penenun kekosongan, tercermin di pupilnya. Pada saat ini, sosok pihak lain menjadi kabur. Itu seperti lapisan film tembus pandang yang terpisah. Itu tidak lagi menarik perhatian. Mungkin tidak lama lagi pihak lain akan larut ke dalam kehampaan. Itu akan menjadi kematian Alphys saat itu. Richard menutupi dahinya dan menikmati panen rampasan perang. Dia hampir melupakan orang ini.
Harta strategis Dewi Lolita menodai jaring penenun kekosongan. Laba-laba raksasa menggunakan ini untuk menghadapi Richard. Ia tidak menyangka Richard akan tetap tenang dan tidak bergerak maju dengan gegabah. Ia tidak punya pilihan selain menjebak Arveis sebagai targetnya. Jaring penenun kehampaan memiliki efek penekan yang menyiksa jiwa pada pahlawan yang terikat itu. Dan pahlawan naga peringkat Beyond A ini sudah menjadi sangat lemah. Kekuatan merah menyala di tubuhnya sekecil api. Kekuatan itu tidak lagi melonjak seperti sebelumnya. Itu menggelitik minat Richard setelah beberapa kali melirik. Jaring penenun kehampaan adalah harta karun yang tercemar oleh kekuatan mawar. Bukankah benda ini akan menjadi miliknya jika ia dengan cepat menggulingkan pahlawan laba-laba itu? Yang lain akan takut dengan kekuatan dewa jahat itu, tetapi ia memiliki patung dewa kuno. Itu dimaksudkan untuk menaklukkan para dewa. Sebuah pikiran berputar. Ia tiba-tiba bangkit dan terbang di hadapan Alphys. Ia menatap Alphys sementara patung itu masih berjuang. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Richard menganggapnya lucu. Orang ini selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran. Tetapi ia selalu menjadi yang pertama terluka. Terakhir kali di ruang bawah tanah yang gelap, keberadaan luar biasa yang dipenjara, penguasa kegelapan, telah membunuhnya dengan satu tentakel. Alphys adalah pahlawan pertama yang dibangkitkan di altar pahlawan. Kemudian, di ruang bawah tanah, ia menghadapi Valkyrie yang gelap. Pedang Godslayer menaklukkan naga perkasa itu dalam satu serangan. Sulit untuk maju. Richard diam-diam menganggap ini sebagai peringatan. Itu bukan langkah cerdas yang harus dilakukan seorang penguasa. Penguasa, Alphys merasakan aura yang familiar dan tidak bisa menahan rasa malu. Ia tidak dapat menahan rasa malu di dalam dirinya lebih lama. Ia ingin memamerkan kemampuannya setelah berhasil mencapai level 15 untuk membuktikan bahwa Richard tidak melatih naga perkasa itu untuk hal yang sia-sia. Namun, Alphys tidak menyangka akan kalah di tahap awal pertempuran. Lebih jauh lagi, laba-laba itu memenjarakannya dalam sebuah jaring. Ia menggantung di langit di mana semua orang dapat melihatnya. Sungguh memalukan. Alphys adalah naga terkuat di Twilight City. Apa yang terjadi pada naga perkasa itu sungguh memalukan bagi tuannya. Richard tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan ilahi Ratu Laba-Laba membaptis jaring laba-laba ini. Musuh tidak akan menjadi eksistensi yang menggetarkan jurang jika ia mudah dilepaskan. Aku akan membiarkanmu keluar dan membiarkan laba-laba itu melihat kekuatan nagamu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, kata Alphys tegas. Richard tidak membuang waktu lagi. Ia melangkah maju, dan cahaya dari patung dewa kuno di tangannya melonjak lagi. Dalam sekejap, kekuatan gelap menyelimuti jaring penenun kekosongan. Ia langsung melenyapkan jejak itu. Ia membersihkan aura yang ditinggalkan Ratu Laba-Laba. Harta karun itu kembali tak bertuan. Terlebih lagi, patung dewa kuno itu hanya melenyapkan aura pihak lain dan tidak merusak jaring penenun kehampaan. Richard merasakan hal ini dan memperluas kekuatan spiritualnya. Dia langsung menguasai harta karun ini. Dia menorehkan tandanya di sana. Detik berikutnya, Arveis tiba-tiba rileks. Dia melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kekuatan tak terbatas melonjak dalam tubuhnya lagi. Dan kekuatan naga yang ganas menyelimuti langit lagi. Alphys mengepakkan sayap naganya dan terbang di langit sebelum kembali ke Richard. Jiwa berkedip-kedip di rongga matanya yang kosong dan menatap jaring penenun kehampaan di tangan Richard. Itu memberi kebencian pada harta karun yang tidak memiliki tubuh, dan tidak dapat dibebaskan. Richard mengabaikan orang yang telah diserang dan menatap jaring kehampaan di tangannya dengan puas. Kekuatan ilahi membaptis harta karun ini. Orang bisa merasakan betapa agungnya lonjakan kekuatan itu, meskipun tidak ada levelnya. Itu tidak kalah dengan mahkota dan jubah Raja Kegelapan. Itu adalah harta karun yang dapat memenjarakan musuh. Dari segi fungsionalitas, itu jauh lebih menonjol daripada harta karun strategis dengan kekuatan serangan. Richard sangat menghargai ini. Apakah mereka masih harus khawatir tentang kematian dan tidak ada pertarungan mundur jika mereka bertemu dengan pahlawan yang kuat? Bisakah dia menangkap mereka dengan paksa terlebih dahulu dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan mereka? Richard memutar pikiran ini dan mengingat asimilasi yang disebabkan oleh moral yang tinggi dari orang-orang di Twilight City. Benda ini mungkin punya masa depan yang hebat. Benda ini membangkitkan semangat Richard. Itu adalah bahaya besar di tangan musuh. Itu adalah bantuan yang kuat di tangannya sendiri.
Dia memperhitungkannya. Dia memperoleh poin pengalaman yang sangat banyak, patung laba-laba, kristal mayat hidup, dan jaring kekosongan yang unik ini. Serangan ini tidak sia-sia. Dia menoleh dan melihat ke arah lain. Berikutnya adalah 11 gereja dan kuil laba-laba di area tengah. Misi peringkat S ini sangat sulit. Namun, hadiahnya akan sangat memuaskan setelah seseorang menyelesaikannya. Dia menghitung kerugian dari pertempuran ini 2,5 regu mumi penjaga dan 3 patung batu orang mati. Semua pasukan ini kelelahan dalam pertempuran biasa. Bagaimanapun, pihak lain adalah prajurit tingkat atas level 15 atau 16. Itu tidak dapat dihindari, meskipun mereka memiliki berbagai keuntungan. Richard melepaskan harta bintang 5 di peti itu tanpa ragu-ragu, medali elegi kematian. Tanda seru, sistem akan meningkatkan semua atribut sebesar 50% saat memimpin pasukan. Itu dapat membangkitkan 3 regu mayat hidup yang dibantai setiap hari. Waktu kematian tidak dapat melebihi 3 hari. Patung batu orang mati adalah setengah gargoyle, bentuk kehidupan setengah mayat hidup yang dapat dibangkitkan. Medali di tangannya memancarkan aura jahat. Itu menyelimuti mayat-mayat patung batu orang mati di tanah. Patung-patung batu orang mati yang hancur pulih sepotong demi sepotong dan hidup kembali dalam sekejap mata sesudahnya. Satu-satunya yang disayangkan adalah jumlah anggota yang dibangkitkan dari ketiga tim itu sedikit. Mumi penjaga yang dibantai bersama yang lainnya tidak sama beruntungnya. Richard memulihkan 96 pasukan patung batu orang mati dan tidak ragu-ragu. Dia menatap kuil laba-laba yang tertanam di pasir kuning dengan saksama. Dia menunggangi Alphys lagi dan berbalik untuk pergi. Para pemain menunggu lama. Mereka memiliki perasaan campur aduk saat mereka duduk di atas naga darah kerangka itu lagi. Siapapun yang menyaksikan pertempuran itu akan terkejut. Pasukan ini 10 kali lebih kuat dari yang tertulis di atas kertas. Mereka tidak dapat membayangkan siapa yang dapat bertahan bahu-membahu dengan King Qiu dari miliaran pemain. Mungkin, tidak akan ada yang kedua. Semua pemain adalah orang-orang dengan aspirasi yang tinggi. Orang harus membayangkan dampaknya pada hati mereka untuk mendapatkan persetujuan dari ratusan orang tanpa memikirkan hal lain. Richard tidak peduli apa yang dipikirkan para idiot ini. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tahu cara menggunakan sumber daya langka di matanya. Orang tidak dapat mengganggunya. Hati mereka yang tegang akhirnya sedikit rileks setelah berjalan jauh dari kuil laba-laba. Richard merenung dan mengendalikan Alphys untuk terbang ke tengah para pemain. Dia melihat pahlawan naga mayat hidup raksasa mendekat. Para pemain menjadi gugup dan bersemangat. Bos King Qiu, Richard melihat sekeliling. Siapa yang tahu di mana gereja laba-laba lainnya? Berikan aku petanya. Lebih dari 10 orang dengan cepat mengangkat tangan mereka. Richard juga tidak ragu-ragu. Dia menggabungkan masing-masing dan melihat dengan saksama lokasi semua gereja laba-laba dan kuil laba-laba di peta sistem. Kuil laba-laba berada di tengah. Ini akan menjadi seperti simpul dalam jaring laba-laba jika garis menghubungkan gereja laba-laba lainnya. Gereja-gereja di simpul-simpul ini dapat bergegas memberikan dukungan segera setelah mereka menyerang kuil laba-laba. Richard merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menyerang kuil laba-laba secara langsung. Dia akan mempertaruhkan nyawanya di altar pahlawan. Akan sangat berharga jika dia bisa mendapatkan hati dewa, terlepas dari apakah dia bertarung dengan semua pasukan. Atau dia bertarung sampai mati. Namun, ini adalah pilihan terakhir. Tidak bijaksana untuk meletakkan semua chip di atas meja. Kecuali jika seseorang memiliki keyakinan yang luar biasa. Bos King Qiu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Sebuah suara kasar menyela pikiran Richard. Dia berbalik dan melihat pemain orc wanita kekar. Dia menatapnya dengan ekspresi terbakar. Richard melirik bulu dada seukuran telapak tangan pemain itu, dan sudut mulutnya berkedut. Meskipun dia juga menyukai wanita bertelinga binatang itu, kakak perempuannya ini terlalu ganas. Apakah Anda punya saran? Pemain orc wanita itu berteriak. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan sebuah desa yang dihuni oleh manusia. Namun, aku terlalu cemas untuk menyelidikinya. Orc wanita itu melihat ekspresi Richard yang tidak berkomitmen. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara lebih cepat. Yang mengejutkanku, pasukan laba-laba yang mengejarku mengabaikan desa manusia. Para manusia laba-laba bahkan sedikit takut dan secara tidak sadar meninggalkan daerah itu. Bos King Qiu, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk mengenai ruang bawah tanah contoh di desa itu,
meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, kita masih harus menghadapi yang transenden dari kuil laba-laba pada akhirnya. Kedua belah pihak sekarang berada di perahu yang sama. Akan baik-baik saja jika Richard baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi, semua orang tahu apa yang akan terjadi. Ork wanita itu berbicara, dan para pemain lainnya terdiam. Mereka berkedip saat mereka menunggu perintah Richard. Mereka akan mendukung Richard sekarang dalam perintah dan keputusannya. Itu membuat Richard penasaran, bagaimana desa itu bisa membuat pasukan laba-laba gemetar. Laba-laba ini adalah pengikut Ross. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, raungan histeris yang tajam datang dari belakangnya. Suara yang menusuk telinga itu seperti pisau yang memotong kaca. Richard menoleh dan melihat ke arah kuil laba-laba. Bala bantuan musuh telah tiba. Jantungnya berdebar kencang. Untungnya, operasi ini menentukan. Pasukan Richard akan jatuh ke dalam keadaan diserang dari kedua belah pihak jika berlarut-larut sampai sekarang. Saat itu, pasukan tidak akan semudah kehilangan beberapa tim. Pasukan Twilight City sangat kuat. Namun, mereka tidak bisa meremehkan kekuatan tempur pasukan laba-laba. Lawan bertempur di tanah asal mereka. Jadi sulit untuk mengatakan kartu truf apa yang belum mereka gunakan. Richard berbalik dan menatap pemain ork perempuan itu. Berikan aku peta desa manusia itu. Baiklah, mereka berbagi peta, dan Richard segera memberi perintah. Semua pasukan, maju ke arah barat laut dengan kecepatan penuh. Dia berbicara dan memerintahkan Alvis untuk memimpin jalan. Richard memperlakukan pohon kuno milik dewa di tanah sebagai cadangan. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu tidak ikut bertempur. Dia mengendalikan pasir kuning dan segera mengikuti pasukan utama. Tanah berpasir milik Richard telah menciptakan cukup pasir untuk memungkinkan raksasa itu kembali menguasai pasir. Pasukan itu dengan cepat menempuh jarak lebih dari kilometer dari kuil laba-laba. Tanda seru, namun suasana hati Richard berubah serius. Dia melihat ke bawah ke tanah. Jaring laba-laba putih muncul lagi. Jaring menutupi retakan di batu. Laba-laba beracun seukuran ibu jari bersembunyi di jaring. Ia siap menyerang makhluk hidup apapun yang akan melangkah ke dalamnya. Menurut pemain lain, mereka menghubungkan jaring laba-laba ini ke kuil laba-laba di area yang sesuai. Kuil laba-laba akan segera mengirim pasukan untuk menyelidiki begitu salah satu dari mereka menghancurkan jaring laba-laba dalam skala besar. Laba-laba beracun seukuran ibu jari di bawah semuanya adalah mata. Laba-laba itu akan tetap mengirimkan informasi yang mereka lihat melalui jaring laba-laba jika mereka semua adalah pasukan terbang yang tidak menginjak jaring laba-laba. Itu lebih buruk. Jaring laba-laba yang dapat menutupi seluruh daratan akan menyelimuti pemain yang memasuki ruang bawah tanah. Tiba-tiba sebuah kata terngiang di benak Richard. Perlombaan hidup dan mati. Itu akan tergantung pada apakah dia akan menyelesaikan tujuannya terlebih dahulu atau membiarkan pasukan kuil laba-laba mengepung mereka. Musuh bisa saja tahu bahwa dia telah menghancurkan jaring laba-laba. Dia akan menghadapi serangan balik musuh yang gila. Tidak ada pemain sebelumnya yang menghancurkan kuil. Sayangnya, jika ribuan pemain datang secara bersamaan, dia masih akan memiliki ruang untuk bermanuver jika dia mengacaukan ruang bawah tanah. Sekarang setelah dia memusnahkan semua idiot ini, dia mungkin satu-satunya orang di ruang bawah tanah. Dengan target yang begitu jelas, pasukan laba-laba tidak akan membiarkannya mengendalikan mereka. Richard menarik napas dalam-dalam dan segera menyesuaikan suasana hatinya. Semangat juang di matanya membumbung tinggi lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, dengan altar pahlawan, dia akan memiliki jalan keluar. Dia akan gagal dalam misi, memusnahkan pasukan di tangannya, dan bangkit kembali di altar. Itu bisa menjadi hasil terburuk dari semuanya. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini sebelum dia datang. Dia sudah mendapatkan kembali keuntungannya ketika dia merebut kuil. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mendapatkan lebih banyak, selain tujuan utamanya yaitu mengambil hati sang dewa. Dia tidak akan menderita kerugian bahkan jika dia gagal dalam misinya. Pikiran Richard langsung menjadi hidup setelah dia mengubahnya. Dia tampak seperti jaring yang diletakkan rata di tanah. Jaring laba-laba ini dapat mengirimkan informasi tentang kemana dia akan menuju ke kuil laba-laba. Itu adalah krisis, tetapi juga kesempatan jika dia menggunakannya dengan baik. Dia tiba-tiba teringat bahwa di ruang bawah tanah pertamanya, seluruh dunia memburunya untuk menyelesaikan misi peringkat S.
Dia memikat semua orang ke celah spasial di tanah dan menciptakan tanah longsor untuk membunuh 1 juta musuh dalam satu gerakan. Sayangnya, tidak ada retakan di bumi di sini, namun, itu tidak selalu mustahil untuk menciptakan keuntungan kandang. Pada pemikiran ini, sudut mulut Richard melengkung. Dia melihat jaring laba-laba di tanah. Beberapa pikiran dengan cepat berputar di benaknya. Dia berpikir dalam-dalam dan berbaris selama setengah jam lagi sebelum titik-titik yang ditandai pada peta akhirnya tumpang tindih. Bos King Qiu, setelah menyeberangi sungai yang kering itu, kita akan mencapai desa aneh itu. Suara kasar pemain ork wanita terdengar pada saat yang tepat mereka segera menyadari perbedaannya. Di hadapan mereka ada sungai kering yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Jaring laba-laba menutupinya. Di seberang sungai ada sebidang tanah halus tanpa satu pun jaring laba-laba. Orang bahkan bisa melihat beberapa ladang yang ditanami dengan sayuran hijau yang tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Tanda seru. Richard juga bersemangat. Dia berbalik dan menatap pohon kuno dewa yang menutupi langit di belakangnya. Treebeard, kamu tetap di sini dan kirimkan tawon pembantai untuk melindungi lingkungan sekitar dari kecelakaan. Treebeard menjawab dengan keras setelah instruksi. Semua pasukan, seberangi sungai. Richard berbicara, dan Alphys mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi sungai kering selebar 100 meter dalam satu tarikan napas. Richard menyeberangi sungai. Dia merasa seperti seseorang telah membuka belenggu. Itu mengangkat semangatnya. Ding gelombang, kamu telah menemukan desa sisa kuno. Anda telah memicu misi sampingan usir kejahatan. Di era kuno, pertempuran yang mengerikan mempengaruhi pesawat ini, dan beberapa dewa jatuh di sini. Penguasa level ke-500 Jurang Maut, Ratu Laba-Laba Lolita, mengirim pasukan untuk menyerang pesawat ini. Mereka menduduki tanah yang awalnya milik penduduk asli dunia ini. Dia memerintah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, para penyintas yang tersisa dari pesawat ini terus-menerus ingin mengusir kejahatan. Harap penuhi keinginan para penyintas kuno dan usir kejahatan. Hadiah misi, sisa-sisa kuno akan membagikan hadiah. Hadiah akan terkait dengan penyelesaian misi. Pemberitahuan itu menggelitik minat Richard. Misi sampingan, usir kejahatan, sisa-sisa kuno. Memang ada sesuatu. Para pemain lain juga berteriak. Saya juga menerimanya, usir kejahatan. Kebetulan sekali, saya juga. Richard mendengar suara di belakangnya dan memelototi para idiot itu. Diam. Suara acuh tak acuh itu membuat semua orang menelan ucapan mereka. Itu seperti seseorang telah menekan tombol jeda, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Richard mengabaikan mereka dan memerintahkan Alphys untuk terbang langsung ke desa kuno itu. Jejak sejarah menyelimuti bangunan-bangunan di bawah dan sangat unik. Mereka tiba di area tengah, sebuah alun-alun yang relatif luas setelah mereka melewati deretan rumah-rumah batu. Wuss! Alphys langsung mendarat. Richard membalikkan badan dan menenangkan diri. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan berbicara perlahan ke desa yang kosong itu. Penguasa senja, Richard, ada di sini untuk menemuimu. Kedua kalimat itu mengandung banyak sekali informasi. Richard merenung, dan sosok besar itu mendekat. Dia menyipitkan matanya. Dia fokus pada sosok besar setinggi 7 hingga 8 meter itu. Tubuh sosok besar itu telanjang, dan hanya celananya yang menggantung di pinggangnya. Otot-otot di dadanya menonjol inci demi inci. Urat-uratnya seperti ular kecil yang menggeliat di dagingnya. Lemak-lemak tipis di tubuhnya bisa membuat para binaragawan itu malu setengah mati. Lengannya lebih tebal dari pahanya. Duri tumbuh dari pergelangan tangannya ke lengannya. Itu membuat sosok itu tampak brutal. Ia tidak memiliki leher, dan kepalanya lebih kecil dari manusia biasa. Otot-otot yang menonjol di bagian belakang lehernya langsung menancap di kepala. Kewaspadaan dan perlawanan bersinar di mata mungilnya. Bang, bang, tanah berguncang, dan batu-batu kecil melompat keluar dengan setiap langkah. Tidak ada yang bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang bisa ditimbulkan seseorang ketika musuh menyerang. Mereka lebih ganas dari binatang buas. Klan Menara. Tatapan Richard samar. Dia dengan penasaran membuka panel atribut figur itu saat perlahan mendekat. Menara hitam Popov unit pahlawan, level 19 potensi, A. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Energi luar biasa melindungi figur itu, dan Richard tidak bisa lagi mendeteksi informasi tambahan. Pahlawan level 19. Richard mengangkat alis. Ya Tuhan,
Penjara bawah tanah ini adalah pahlawan kelas atas. Penenun kekosongan yang melindungi kuil berada di level ini. Dan ras menara yang muncul sekarang juga berada di level ini. Di dunia luar, seseorang hanya bisa pergi ke kota besar seperti kota Solan untuk menemukan peringkat A. Saya hanya akan pergi ke kota besar seperti kota Solan. Di alam liar, seseorang hanya bisa menjelajahi peta tingkat atas dengan banyak bahaya untuk menemukan pahlawan peringkat A. Penjara bawah tanah itu disebut kuburan para dewa. Orang tidak akan menganggapnya mimpi buruk untuk apapun. Richard merenungkan sungai yang kering. Para pemain itu berani datang ke sini. Bang, bang, sosok besar di hadapannya perlahan berhenti. Itu meredupkan cahaya di tanah. Itu masih membuat orang merasa seperti bayangan menyelimuti mereka meskipun matahari tidak bersinar di tanah. Sosok besar itu menatap tajam ke arah Richard. Ia berkata perlahan, "Manusia dari dunia luar, tolong sebutkan tujuan kedatanganmu." Pihak lain berbicara dalam bahasa tingkat tinggi yang unik. Suku katanya sederhana tetapi tidak jelas. Orang hanya bisa memahami bahasa sosok besar itu melalui transmisi spiritual yang melekat pada bahasa tingkat tinggi itu. Richard menatap lurus ke matanya yang penuh perlawanan dan kewaspadaan. Dia berkata perlahan, "Aku datang ke sini untuk memotong tentakel Lolita dan meratakan kuil laba-laba." Aura menara hitam Popov tiba-tiba mengembun. Ia menatap Richard dengan cermat yang menembus jiwanya. "Manusia, dalam sebulan terakhir, 23 orang telah mengatakan sesuatu yang mirip kepadaku." Richard tertegun, dan kemudian mulutnya berkedut. Pemain idiot lainnya memasuki ruang bawah tanah. "Sial, yang kamu lakukan hanyalah merusak segalanya. Akan selalu ada orang yang dapat menemukan desa ini dengan begitu banyak orang yang mencoba memasuki ruang bawah tanah contoh." Popov menatap Richard. "Kamu tidak dapat membandingkan orang satu sama lain. Tuan, saya pikir kamu harus tahu apa ini." Richard berbicara, dan patung seukuran kepala muncul di tangannya. Kekuatan adalah satu-satunya bukti. Lebih baik mengeluarkan sesuatu yang cukup berat daripada mengucapkan 1000 kata. Patung Lolita menjelaskan semuanya. Patung Dewi Laba-Laba. Bagaimana ini mungkin? Jaring laba-laba penenun kekosongan dapat menghalangi semua mata yang mengintip. "Kecuali, kau mengambil alih kuil," seru Popov. Suaranya menjadi tajam karena terkejut. Alvis di samping Richard tidak bisa lagi melanjutkan pengawasannya. Ia menundukkan kepalanya dan menatap sosok kekar itu seperti menara besi. Rasa jijik menyelimuti nadanya. Seseorang telah menjebak seekor katak di dalam sumur. "Tahukah kau seberapa besar dunia ini? Kekuatan tuanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan." Alvis selesai berbicara. Ia telah menekan kekuatan naganya untuk waktu yang lama. Keterampilan melahap jiwa Alvis menyembur keluar tanpa ampun. Kekuatan merah tua di tubuhnya meledak. Ia mengeluarkan rasa penindasan yang kuat dengan tubuhnya yang besar. Udara di sekitarnya membeku. Popov melirik naga mayat hidup di depannya. Bahaya yang dibawanya sama intensnya, meskipun level naga mayat hidup itu tidak setinggi miliknya. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Tunggangan naga mayat hidup itu sendiri bisa menjelaskan semuanya. Namun, penguasa ras menara tidak akan buru-buru menanggapi. Ia berhenti dan memiringkan kepalanya dengan hati-hati. Sepertinya ia mendengarkan sesuatu. Kemudian ia berbalik dan menatap Richard lagi. "Sepertinya kita punya sekutu yang kuat kali ini." Nada suaranya tiba-tiba menjadi ramah. "Patriark Ras Tower, Popov Black Tower, menyambut Anda." Richard mengangguk dengan jarang, tampaknya menyadari pasukan yang ditempatkan di luar desa. "Patriark Popov, Lord of Twilight City, Richard." Suara Popov yang teredam bergema di langit. "Lord Richard, kekuatan pesawat mengenali mereka yang dapat menyeberangi River of Recovery dan memasuki Tanah Suci. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ada di sini?" "Ini, Tanah Suci." Richard menatap desa yang bobrok itu. Itu membuatnya terdiam. Orang-orang ini tampak putus asa sampai batas tertentu. "Kali ini, aku di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Terutama tentang kuil laba-laba di area pusat. Tujuan kita adalah melenyapkan para pengikut Lolita dan memotong tentakel Dewi Jahat." Dia tidak tahu banyak tentang musuh kali ini, meskipun dia telah menaklukkan kuil laba-laba. Kekuatan 11 gereja lainnya, jumlah pasukan selain yang transenden, dan sebagainya semuanya tidak diketahui. Dia masih harus memverifikasi keaslian informasi tersebut, meskipun para pemain memberinya banyak informasi. Bagaimanapun, sekelompok tahanan tahu sedikit.
Sepotong informasi yang salah di beberapa peta dapat menyebabkan situasi menjadi kacau. Kata-kata Richard memiliki bobot yang cukup besar dengan patung Lolita di tangannya dan pasukan yang kuat di luar desa. Popov merenung sejenak dan berkata perlahan, "Ini dendam lama. Tuan Richard, silakan ikuti saya." Tanda seru. Sang patriark berbalik dan berjalan menuju sisi lain desa. Richard mengikuti dengan ekspresi tenang. Dia meninggalkan Alvis untuk menjaga tempat itu. Popov telah merasakan semua ini sejak pertemuan pertama mereka. Dia sangat menghormati Richard. Tuan manusia ini pemberani. Bang, bumi berguncang. Richard mengikuti Popov melewati deretan rumah-rumah besar dan tiba di depan sebuah bangunan kuno. 10 pilar batu raksasa menopang atap. Satu telah mengukir, pola rumit di atasnya. Waktu telah meninggalkan jejak yang jelas. Itu memberikan kesan seperti kuil keagamaan. Mereka melangkah masuk dan melihat patung-patung batu anggota klan berdiri di kedua sisi. Sebuah meja panjang yang besar berada di tengah. 12 kursi batu besar di sampingnya setinggi 2 atau 3 orang. Popov berjalan langsung ke kursi utama. Satu tangannya menekan kursi batu raksasa, dan matanya menatap patung batu di sampingnya. Ini adalah para pahlawan ras menara. Mereka tewas dalam perang melawan invasi Dewi Jahat. Richard memandangi patung-patung yang dibuat dengan kasar, tetapi mereka penuh dengan semangat dan vitalitas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Para pahlawan yang melindungi ras mereka semuanya memiliki elegi yang menyentuh dan heroik. Tapi kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Popov tumpul. Kekuatan pesawat menahan korosi jurang, tetapi telah berada di ambang kelelahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Laba-laba akan melahap tanah terakhir kita begitu kita kehilangan perlindungan kekuatan pesawat. Itulah satu-satunya konsekuensi yang kita harapkan. Lolita akan menarik pesawat ini ke jurang, kita akan menjadi bagian dari tempat yang sangat berdosa itu. Namun, kita tidak lagi dapat mengatur serangan balik. Seorang pahlawan level 19 melindungi setiap gereja laba-laba. Kuil laba-laba di tengahnya mengandung hal-hal yang luar biasa. Keputusasaan yang tak terlukiskan menyelimuti nadanya. Popov semakin melemah saat ia melihat laba-laba jahat membantai ras menara dengan cepat, satu demi satu. Sang patriark merasa seperti ribuan paku menusuk jantungnya dengan rasa sakit yang mendalam. Di dunia ini, yang lemah hanya bisa membiarkan nasib mereka dikendalikan oleh orang lain. Ras menara adalah yang terlemah di hadapan mata jahat Dewi Laba-Laba Lolita. Popov dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ia berbicara tanpa bisa dimengerti setelah beberapa napas. Tuan Richard, kuncinya terletak di kuil laba-laba jika kita ingin melenyapkan laba-laba terkutuk itu. Lolita menggunakan gereja-gereja ini untuk menghancurkan seluruh pesawat. Bangunan-bangunan jahat ini terhubung ke simpul-simpul pesawat. Kuil laba-laba berada di atas batu dimensi. Kita hanya bisa menghancurkan semua bangunan jahat jika kita ingin seluruh pesawat mendapatkan kembali vitalitas. Mata Richard berkedip. Hancurkan semua bangunan. Itu bukan masalah sederhana. Pikiran berputar di benaknya, dan dia berbicara perlahan. Patriark Popov, apakah kekuatan ke-12 gereja laba-laba itu sama? Berapa banyak pasukan yang dimiliki kuil laba-laba? Saya butuh informasi lebih lanjut. Kuil laba-laba mengirim semua penjaga itu ke gereja-gereja. Kekuatan mereka hampir sama. Popov tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya semua yang diketahuinya. Namun, masih ada 3 unit bergerak. Unit-unit bergerak ini akan segera menyerang untuk melindungi kuil. Tidak ada yang bisa lolos dari kejaran laba-laba dengan jaring mereka di mana-mana. Saya pikir laba-laba itu sudah dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Popov berhenti sejenak untuk memberi Richard beberapa detik untuk mencerna kata-katanya sebelum melanjutkan. Kekuatan kuil laba-laba di area pusat tidak dapat diprediksi. Menurut legenda ras menara, Sang Dewi secara langsung menghubungkan kuil laba-laba ke tingkat ke-500 jurang tak berdasar, wilayah Dewi Laba-Laba Lolita. Setiap laba-laba berasal dari jurang. Namun, nenek moyang kita menemukan informasi penting, kekalahan 12 gereja laba-laba akan membatasi saluran ruang kuil laba-laba. Itu akan mencegah bala bantuan musuh dari serangan skala besar. Informasi misi utama. Mata Richard berbinar. Klan menara ini memang sangat penting. Akan jauh lebih sulit untuk merobohkan kuil laba-laba jika mereka tidak datang ke sini dan langsung pergi ke kuil laba-laba. Apakah kamu tahu sesuatu tentang transenden itu? Iblis lilin. Lolita menciptakan makhluk jahat. Tubuhnya bisa meleleh seperti lilin,
dan kerusakan fisik dan magis yang dapat ditimbulkannya hampir dapat diabaikan. Tidak seorang pun tahu cara membunuh monster itu, pahlawan Rushtower telah mengorbankan banyak orang tetapi tetap tidak dapat menemukan solusi. Kemarahan dan ketidakberdayaan yang intens menyelimuti nada bicara Popov. Yang transenden itu telah membunuh semua impian Rushtower. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah dikorbankan di tangan musuh. Bagaimana aku bisa mentolerir ini? Popov tidak akan ragu menyeret musuh ke neraka bersamanya, bahkan jika itu akan menukar nyawanya. Kalau saja itu mungkin, Richard mengerutkan kening. Iblis lilin. Dalam teleportasi mistis, era cemerlang, prajurit ini telah menemani Lolita dalam penaklukannya yang menyeluruh dan membuat namanya terkenal. Richard merenung dan dengan sungguh-sungguh berkata, Patriark Popov, bisakah kau menghancurkan kuil jika aku menghentikan iblis lilin itu? Dia ingin melihat peran apa yang dimainkan Ras Menara dalam misi ini. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Ras Menara. Itu sangat penting untuk misi berikutnya. Popov terdiam. Itu berbalik untuk melihat patung-patung batu kasar di sampingnya sesudahnya. Mereka adalah pembantu kita. Selama aku memiliki cukup kekuatan untuk menggerakkan mereka, aku dapat membangkitkan jiwa mereka dan membiarkan para pahlawan Ras Menara bertarung lagi. Kebangkitan. Apa yang kau butuhkan? Banyak sekali energi mayat hidup. Richard merasa lega. Seperti yang diharapkan, sistem tidak akan memberikan hal-hal yang tidak berguna, inilah kekuatannya. Nada suaranya rumit. Richard menyerahkannya kepada sang patriark. Popov memegang kristal mayat hidup seukuran ibu jari seperti orang biasa memegang milet. Itu terlalu kecil. Tanda seru. Berapa banyak patung batu roh heroik yang ada secara total? Berapa banyak kristal ini yang dibutuhkan untuk menghidupkannya kembali? 32. Popov berbalik dan mengamati aula. Kepalanya tertanam di tubuh dengan otot-otot yang menonjol dan tidak memiliki leher. Itu hanya bisa melihat sekelilingnya setiap kali membalikkan tubuhnya. Masing-masing membutuhkan setidaknya 1000 kristal ini. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat mereka saat dihidupkan kembali. Itu berbicara dan menatap pintu masuk. Itu melihat patung batu raksasa yang kabur dan agak bobrok. Nada bicara Popov rumit. Yang mulia Muken, itu membutuhkan 10 kali lipat jumlah kristal. Setiap 1000 kristal yang dibangkitkan berarti 32.000 kristal. Itu merebut sebuah gereja dan memperoleh 3.000, itu hampir tidak cukup. Mata Richard melirik sosok di pintu. Apa latar belakang khusus yang dimiliki roh heroik itu? Rasa hormat menyelimuti wajah Popov. Ia adalah pahlawan terkuat dari Ras Menara. Ia membantai seorang dewa setengah dengan tubuh transendennya. Sayangnya, ia telah kehilangan segalanya dalam pertempuran terakhir. Hanya seberkas jiwanya yang tertidur di patung batu itu, dan ia tidak bisa lagi kembali ke keadaan sebelumnya. Popov terdengar bersemangat lagi. Jika Yang Mulia Muken bangkit, ia bisa menghalangi iblis lilin. Richard melihat ekspresi rumit Popov dan mengeluarkan kristal mayat hidup emas yang diperolehnya setelah kematian penenun kekosongan level 19. Berapa banyak yang kita butuhkan untuk menghidupkannya kembali dengan kristal ini? Popov fokus dan sejenak berkata setelahnya, kekuatan yang terkandung dalam kristal ini bahkan lebih tinggi. 10 sudah cukup. Richard mengangguk perlahan. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Richard berbicara dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Ras Menara, selain roh-roh heroik ini, berapa banyak kekuatan lain yang masih bisa bertarung? Akan ada banyak ruang untuk bermanuver dalam pertempuran ini jika ada beberapa pahlawan level 19 seperti Popov. Popov menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, hanya 100 anggota Ras Menara yang tersisa. Dan sebagian besar adalah level 15. Kekuatan mereka akan lebih lemah dibandingkan dengan musuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergabung jika kita ingin percaya diri untuk memenangkan pertempuran terakhir, kan? Richard menimbang dari tubuh Popov yang kokoh. Pasukan lain dari Ras Menara bisa mengikat jiwa. Berjuanglah untuk semua kekuatan yang kalian bisa. Kata Popov tanpa ragu, Ras Menara akan melakukan yang terbaik bahkan jika sedikit kepercayaan diri tetap ada. Suara kelima jarinya mengepal terdengar. Mengapa mereka bersembunyi di desa seperti tikus jika mereka tidak lagi memiliki kesempatan? Mengapa mereka tidak berani melangkah keluar dari perlindungan kesadaran? Richard mengangguk. Aku menantikan pertempuran bersama Ras Menara. Keduanya berdiskusi lama tentang cara menghadapi kam laba-laba dan melenyapkan kuil laba-laba. Mereka baru mengakhiri percakapan setengah jam kemudian. Popov memberitahu Richard lebih banyak tentang kam laba-laba.
Richard memiliki rencana yang akurat di dalam hatinya sekarang. Kesulitan menaklukkan kuil laba-laba sangatlah intens, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, di bawah tekanan yang sangat besar, dia juga menyalakan keinginan yang kuat untuk bertarung. Tujuannya tidak tergoyahkan. Richard merenung sejenak dan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia perlahan berkata, Patriark Popov, apakah kamu tahu tentang hati dewa yang disegel di kuil laba-laba? Richard harus mendapatkan kembali hati dewa itu terlepas dari apakah dia menyelesaikan misinya. Dia akan menyerahkan segalanya. Itulah tujuan akhir dari perjalanannya. Hati dewa, kebingungan menyelimuti mata Popov. Ia berkata dengan ragu, tidak banyak catatan tentang ini dalam buku-buku kuno Ras Menara. Mereka hanya menyebutkan satu pemikiran. Seseorang pernah mengorbankan hati dewa di hadapan patung Dewi Laba-Laba. Richard menyipitkan matanya. Pengorbanan. Dewi jahat ini suka melakukan hal-hal seperti itu. Ras Menara, apakah kamu melihat segel-segel itu? Kami telah kehilangan informasi yang relevan. Popov menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada bertanya. Mengapa hati dewa begitu penting bagimu? Orang-orang lain, para pemain yang datang ke desa sebelum Richard menyebutkan ini. Ini adalah permintaan seorang teman yang sudah meninggal. Richard berbisik, tubuhnya memiliki masalah besar. Hanya hati dewa yang dapat memulihkan vitalitasnya. Popov tidak bertanya terlalu banyak dan berkata langsung. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengambil hati dewa itu. Namun, aku harap kamu dapat melakukan yang terbaik untuk membantu kami mengusir para penganut dewi jahat yang terkutuk ini. Popov tidak peduli dengan harta karun. Ras Menara hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup. Patriark akan mengambil nyawanya asalkan bisa mengusir jurang, memungkinkan pesawat ini pulih, dan naik level lagi. Richard mengangguk. Popov, Twilight City selalu melakukan yang terbaik untuk teman-temannya. Popov dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangannya yang tebal dan kokoh. Ras Tower tidak pernah mengecewakan teman-temannya. Richard merasakan sesuatu dan meletakkan tangannya di jari pria itu. Tos, seekor raksasa setinggi 8 meter melambaikan tangan ke arah orang biasa. Adegan ini tampak aneh, tetapi pada saat ini, ekspresi serius di kedua sisi membuat adegan itu tampak alam itu berhubungan langsung. Dengan kelangsungan hidup satu pihak, sebuah trompet renyah terdengar dari langit. Wuh, tanda seru tanda seru. Suara itu sangat menembus dan membuat orang merasakan peningkatan tekanan psikologis yang tidak dapat dijelaskan. Serangan musuh. Kata itu tiba-tiba muncul di benak Richard, dan dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Popov. Popov berbicara dengan sungguh-sungguh sebelum Richard bisa bertanya. Laba-laba itu, sang pencari meninggalkan mereka di belakang. Mereka ada di sini. Richard menyipitkan matanya. Mengapa mereka datang begitu cepat? Kecepatan laba-laba itu melebihi harapannya. Bang, 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 suara palu berat yang memukul drum bergema di telinganya. Ketukan drum membuat darah orang-orang mendidih. Richard merasakan kekuatan aneh di tubuhnya. Dia membuka panel atribut dan melirik. Ada buff baru di atasnya. Drum of Excitement. Semua atribut pasukan meningkat sebesar 20%. Moral meningkat sebesar 50%. Harta karun strategis. Popov melangkah keluar dari aula sesudahnya. Richard melambaikan tangannya, dan pasir di sekitarnya tiba-tiba mengembun. Itu membuatnya melayang di udara dan terbang menjauh. Dia kembali ke alun-alun pusat. Richard duduk di Alvis, yang telah menunggu lama. Dia memerintahkan naga mayat hidup untuk terbang di udara dan mengikuti Popov keluar dari desa. Dia mendekati sungai yang mengering. Tabrakan dahsyat di lapangan segera menarik perhatiannya. Pasukan laba-laba itu seperti gelombang pasang yang menerjang ke arah mereka dari sungai yang mengering. Mereka sebagian besar terdiri dari laba-laba jurang. Pasukan besar, lebih dari 5 meter panjangnya, juga ada di sana. Bintik 7 warna menyelimuti tubuh mereka. Laba-laba yang baru muncul ini memiliki level yang sama dengan laba-laba jurang. Mereka semua adalah pasukan mahkota dan memiliki kekuatan tempur tingkat 15. Mereka menginjak jaring laba-laba dan dengan cepat menyeberangi sungai. Mereka menerkam ke arah pantai. Laba-laba berwarna-warni menutupi tanah sejauh mata memandang. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Mereka buas tetapi tidak dapat menembus garis pertahanan Ras Menara. Itu yang paling mengejutkan Richard. Musuh akan segera runtuh begitu mereka naik ke tepi sungai. Rasanya seperti ada yang mengambil tulang mereka.
Richard memusatkan perhatiannya dalam kebingungan dan menyadari bahwa palu tak terlihat akan menyerang jiwa mereka begitu mereka melangkah ke tepi sungai. Mereka tidak dapat menahan kekuatan itu dan akan langsung hancur. Itulah kekuatan pesawat. Richard mengerti. Dia tidak lagi bertanya-tanya mengapa laba-laba itu mengabaikan tempat ini. Ketakutan bahkan menyelimuti mereka. Seseorang dapat menggambarkan pertahanan semacam ini sebagai sesuatu yang berlebihan, dengan perlindungan kekuatan pesawat. Namun Popov tampak tidak senang saat ini. Grave menelan tatapannya saat melihat para manusia laba-laba bergegas ke tepi sungai. Lord Richard, kita tidak bisa membiarkan laba-laba sialan itu terus menyerang. Kekuatan pesawat membayar harga untuk setiap manusia laba-laba yang kita bunuh. Kekuatan pesawat berada di ambang kehancuran. Ia tidak memiliki energi lagi. Ding gelombang Anda telah memicu sebuah insiden. Pasukan laba-laba telah meluncurkan serangan terakhir mereka pada tempat suci ras menara. Kekuatan pesawat akan runtuh jika tidak dapat menahan kekuatan pesawat. Tolong, bantu ras menara menghadapi musuh. Hadiah misi, patung batu roh heroik dapat membawa Anda keluar dari ruang bawah tanah. Sebuah insiden, Richard melihat sistem itu diminta, dan itu menggelitik minatnya. Selain itu, hadiahnya juga menggoda. Patung batu roh heroik dapat membawanya keluar dari ruang bawah tanah, dia hanya tidak tahu apakah dia dapat memilih Muken. Hadiah ini akan menguntungkan jika dia dapat memilih. Dia menoleh dan menatap badai pasir yang menutupi langit ratusan meter jauhnya. Semua pasukan serang dan musnahkan musuh di luar desa. Tidak ada laba-laba yang diizinkan memasuki tanah suci ras menara. Sebuah suara dingin bergema di langit. Badai pasir di kejauhan segera bergerak. Badai itu melesat turun dan menyapu ke arah pasukan laba-laba di tanah. Pasir kuning dengan cepat membutakan pasukan laba-laba yang menyerang. Mereka tiba-tiba menyadari, duri-duri raksasa muncul satu demi satu di pasir kuning tepat saat pertempuran itu membuat mereka meluap dengan amarah. Pengiriman cepat itu seperti anak panah yang ditembakkan dari balista dengan bantuan angin kencang. Itu secara langsung membuat mereka merasakan sakit. Kerangka mereka yang kokoh serapuh kertas terhadap duri-duri raksasa, dan badai pasir ini tidak terlihat. Musuh hanya bisa menggunakan pisau panjang dan pedang tajam mereka untuk membelah pasir jika mereka ingin membalas. Mereka membuang banyak stamina dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada badai pasir. Itulah hasil yang menyiksa. Para pengendali badai pasir, yang dapat menangkal serangan fisik, menunjukkan kepada laba-laba betapa dahsyatnya bencana alam itu. Serangan pengendali badai pasir itu ganas, dan pasukan lainnya juga tidak tinggal diam. Naga darah kerangka itu menyemburkan lidah api sepanjang puluhan meter. Sifat korosif yang mengerikan itu melahap segalanya. Para mumi penjaga itu mencabik tombak-tombak di tangan mereka ke langit. Mereka menjadi seakurat senapan runduk saat mereka membunuh setiap laba-laba tanpa lapisan jaring laba-laba yang dapat menghalangi mereka. Ada juga kapak perang dari patung batu orang mati dan pedang tak terlihat dari Raja Pasukan Kekaisaran. Mereka mampu menekan manusia laba-laba yang ganas. Richard memandang dengan tenang. Dia telah melihat pertempuran seperti itu berkali-kali, dan sulit baginya untuk merasakan terlalu banyak gejolak di hatinya. Namun, dia masih puas dengan kekuatan Twilight City. Itulah pasukan yang dia tempas seorang diri. Asteris 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 asteris. Tanda pisah tanda pisah. Tidak dapat menahan kekuatan itu langsung hancur. Itu adalah kehendak pesawat. Richard mengerti. Tidak heran laba-laba itu mengabaikan tempat ini dan bahkan dipenuhi rasa takut. Dengan perlindungan kehendak pesawat, pertahanan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai berlebihan. Tetapi pada saat ini, Popov tidak tampak senang. Menyaksikan gelombang demi gelombang laba-laba bergegas ke tepi sungai, tatapannya penuh dengan keseriusan. Tuan Richard, kita tidak bisa membiarkan laba-laba sialan itu terus menyerang. Setiap kali kita membunuh seekor laba-laba, Plane Will akan membayar harganya. Will of the Plane yang berada di ambang kehancuran tidak memiliki energi lagi. Ding gelombang kamu telah memicu keadaan darurat. Pasukan laba-laba telah meluncurkan serangan terakhir mereka di tanah suci Tower Clan. Jika mereka tidak dapat menahannya, Plane Will akan runtuh. Tolong bantu Ras Tower menghadapi musuh. Hadiah misi, patung batu roh pahlawan, dapat dibawa keluar dari ruang bawah tanah. Keadaan darurat. Minat Richard terusik ketika dia melihat perintah sistem. Selain itu, hadiahnya juga menarik. Patung batu roh pahlawan yang dapat membawanya keluar dari ruang bawah tanah,
dia hanya tidak tahu apakah patung yang mulia mungkin dapat dipilih. Jika dia dapat memilih, bisnis ini akan cukup menguntungkan. Dia menoleh dan melihat badai pasir yang menutupi langit ratusan meter jauhnya. Semua pasukan, serang dan musnahkan musuh di luar desa. Tidak ada laba-laba yang diizinkan memasuki tanah suci klan menara. Sebuah suara dingin bergema di langit. Badai pasir di kejauhan segera bergerak. Badai itu melesat turun dan menyapu ke arah pasukan laba-laba di tanah. Pasukan laba-laba yang menyerang dengan gila-gilaan itu langsung dibutakan oleh pasir kuning. Tepat saat mereka terbakar amarah karena serangan mendadak ini, mereka tiba-tiba menyadari, duri-duri raksasa muncul satu demi satu di pasir kuning. Dengan bantuan angin kencang, pengiriman cepat itu seperti anak panah yang ditembakkan dari balista. Itu langsung membuat mereka merasakan sakit. Kerangka mereka yang kokoh rapuh seperti kertas saat melawan duri raksasa, dan badai pasir ini tidak terlihat. Jika mereka ingin melawan, mereka hanya bisa menggunakan pisau panjang dan pedang tajam untuk membelah pasir. Hasilnya, dia membuang banyak stamina, dan dia tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada badai pasir. Pengendali badai pasir, yang bisa melawan serangan fisik, menunjukkan kepada laba-laba betapa dahsyatnya bencana alam itu. Serangan pengendali badai pasir itu ganas, dan pasukan lainnya juga tidak tinggal diam. Naga darah kerangka menyemburkan lidah api yang panjangnya puluhan meter. Sifat korosif yang mengerikan melahap segalanya. Tombak di tangan pengawal mumi merobek langit. Tanpa lapisan jaring laba-laba yang menghalangi mereka menjadi seakurat senapan runduk saat mereka membunuh satu persatu. Selain itu, ada kapak perang patung batu orang mati dan pedang tak terlihat milik Raja Tentara Kekaisaran. Pasukan laba-laba yang ganas segera ditekan. Richard melihat dengan tenang. Dia telah melihat pertempuran seperti itu berkali-kali, dan sulit baginya untuk merasakan terlalu banyak gejolak di hatinya. Namun, dia masih puas dengan kekuatan Twilight City. Itulah pasukan yang telah dia bentuk sendiri. Duri-duri tumbuh dari pergelangan tangannya hingga ke bahunya. Kepalanya kecil, dan otot-ototnya seperti baja. Kekuatan yang tak terlukiskan memenuhi mereka. Bang! Sang patriark mendarat di sungai dan menghancurkan seekor laba-laba raksasa yang berwarna-warni. Tanda seru, cairan hijau itu memercik setinggi lebih dari 10 meter. Raungan, Popov melepaskan raungan yang ganas dan membungkukkan tubuhnya ke depan. Ia memiringkan lengannya ke samping. Otot-ototnya mengandung kekuatan tak terbatas dan melonjak. Ia mentransmisikan kekuatan ke kakinya. Tubuhnya yang besar bergerak dengan sembarangan. Ia seperti tank berat dan menyerang musuh di depannya dengan ganas. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Duri-duri di lengan dan bahunya menjadi pendobrak karena ukuran tubuhnya yang besar. Itu menyebabkan pengepungan yang unik. Sang patriark menghancurkan pasukan laba-laba yang menghalangi menjadi berkeping-keping. Itu adalah hantaman yang menyiksa jiwa. Tubuh ganas Popov menyerang dengan kecepatan tinggi. Ia mengukir jalur kematian anggota tubuh yang patah dengan momentum yang tak terhentikan. Ia menghancurkan semua yang dilewatinya, baik laba-laba jurang maupun laba-laba raksasa dengan pola warna-warni di tubuh mereka. Postur yang menghancurkan jiwa itu seperti badak raksasa yang menjadi gila. Bang! Bang! Sungai yang mengering meninggalkan jejak kaki yang luas yang mencapai lutut mereka. Popov membunuh pasukan laba-laba dengan kekuatan yang tak terhentikan di bawah tatapan para penonton. Ia menabrak tepi sungai kering lainnya dengan ledakan. Ia menghancurkan lumpur dan kerikil yang menumpuk seperti tahu. Kerikil beterbangan di mana-mana, dan area yang luas runtuh. Debu beterbangan dan mengaburkan penglihatan musuh. Richard melihat seorang prajurit ras menara bertarung untuk pertama kalinya. Sikap yang keras ini membuatnya terdiam. Mereka akan 10 kali lebih kuat dari kavaleri berat manusia jika ada 3 hingga 500 dari mereka. Itu terlalu brutal. Hualala, bertonton puing beterbangan. Popov muncul. Kembali di hadapan mereka, pasir kuning sekarang menutupi pahlawan ras menara karena terlalu banyak darah hijau laba-laba menodai pahlawan yang bergegas ke tepi sungai. Ia hidup seperti elemen bumi, terkenal dan korup. Dua tangan Popov yang ganas mengangkat palu perang dan menghancurkannya ke pasukan laba-laba di sekitarnya. Ia mengayunkan senjatanya secara langsung dan menyebabkan udara meledak dan mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Para manusia laba-laba jurang di depannya ingin menghadapinya secara langsung. Dentang, senjata para monster ini hancur ketika palu perang raksasa itu bertabrakan dengan pedang mereka.
Palu perang raksasa itu tidak mengurangi kekuatannya dan langsung menghantam tubuh pihak lain. Retak, tubuh dengan rangka luar yang kokoh itu meledak seperti batu yang menabrak telur. Tidak ada yang punya kesempatan untuk membalas setelah Popov membunuh laba-laba abisal dengan satu serangan palu perang. Sang patriark menghancurkan lusinan musuh. Ia masih marah. Ia mengangkat palu perang raksasanya sambil meraung. Ia menggunakan satu tangan, dan tubuhnya berputar seperti gasing. Wosh! Suara udara yang menusuk telinga bergema di gendang telinga. Satu tampaknya telah melemparkan dan menghancurkan laba-laba di sekitarnya menjadi penggiling daging. Sikap bertarungnya begitu ganas bahkan membuat Richard kagum, yang telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan menara, betapa ganasnya. Sayangnya, pahlawan prajurit mengendalikan arah pertempuran. Laba-laba itu tak terhitung jumlahnya, meskipun Popov ganas. Ada musuh yang tidak dapat dihentikan oleh satu atau dua pahlawan prajurit terbaik. Pasukan Twilight City menanggung sebagian besar tekanan. Para pemain juga memberikan dukungan jarak jauh setelah para pemain di belakang menurunkan muatan di tepi sungai. Kekuatan para pemain jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu terjadi setelah mereka menyadari bahwa laba-laba itu tidak bisa pergi ke darat dan menjamin keselamatan mereka. Para idiot ini berisik, tetapi mereka seringkali membawa banyak barang bagus. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik Richard, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan unit pahlawan biasa dengan level yang sama. Perang telah mencapai keadaan yang sangat intens sejak awal. Mungkin, itu karena kehancuran kuil laba-laba. Atau mungkin, itu karena ras menara merasakan bahwa garis pertahanan terakhir mereka, kekuatan pesawat, akan segera berakhir. Pasukan laba-laba melancarkan serangan yang semakin ganas. Pertempuran mencapai puncaknya di langit di atas 3 gereja laba-laba, tempat para penenun kehampaan jatuh. Penenun kehampaan bisa merangkak ke dalam kehampaan. Perutnya bisa menyemburkan jaring laba-laba yang beracun dan lengket. Jumlahnya melebihi satu kelompok besar penenun kehampaan dan merangkak di seluruh sungai yang mengering. Itu segera memberi semua orang tekanan psikologis yang berat. Siapapun yang melihat laba-laba raksasa di langit akan merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, mereka semua adalah prajurit bulan bercahaya level 16. Para pemain awalnya tenggelam dalam kenyamanan mereka dalam keselamatan dan harapan untuk memanen monster dengan senang hati. Tetapi akhirnya ketakutan ketika mereka melihat pemandangan itu. Sial, bagaimana mereka bisa bermain keterlaluan kali ini? 3 gereja, sial, laba-laba sialan ini tidak peduli dengan seni bela diri. Kulit kepalaku mati rasa, bisakah Bos King Kyu menangani banyak orang ini? Beberapa pemain tercengang. Para pemain akan siap untuk mendapatkan keuntungan jika bukan karena kekuatan absolut yang ditunjukkan Richard dalam pertempuran terakhir. Menghadapi satu gereja laba-laba pada satu waktu bukanlah menghadapi 3 laba-laba. Pada satu waktu, saat itulah mereka melihat pahlawan penenun kehampaan melayang di atas setiap gereja laba-laba. Mereka merasa pusing. Memang benar bahwa Bos King Kyu dapat dengan cepat membantai seorang penenun kehampaan, tetapi itu adalah keterampilan yang kuat yang memiliki cooldown yang lama. Namun, keberanian akan tetap memenuhi jiwa mereka tidak peduli seberapa khawatir dan takutnya mereka, selama mereka dapat melihat sosok yang diselimuti pasir kuning. Jadi bagaimana jika ada 3 gereja laba-laba? Bos King Kyu tidak khawatir, jadi apa yang bisa mereka takutkan? Popov menatap penenun kehampaan di sungai yang mengering di atas kepalanya dengan ekspresi jelek. Ras menara tidak takut pada lawan manapun saat mereka bertarung di darat. Namun, kekuatan mereka tidak bisa mencapai langit. Itulah kelemahan terbesar ras menara. Itu adalah sutra yang ditembakkan laba-laba dan memiliki efek pengekangan yang sangat besar pada mereka. Sebagai pejuang murni, ras menara tidak memiliki banyak cara untuk menghadapi musuh-musuh ini. Mereka telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa bersembunyi di sebuah desa kecil. Itulah alasan paling langsung. Pahlawan ras menara merenung dan berbalik. Ia menatap sosok yang menunggangi naga mayat hidup di langit di atas desa. Emosi di matanya rumit. Penguasa manusia itu sekarang memegang nasib ras menara. Pasukan musuh tidak lemah tetapi hampir tidak bisa menahan 3 gereja laba-laba dan prajurit mereka. Pasukan kota Twilight melihat penenun kekosongan telah menyerbu langit di atas sungai dan segera melambat dan mendesah. Mereka harus pintar dan strategis tidak peduli seberapa banyak rencana mereka. Musuh datang terlalu cepat. Popov mencengkeram palu perangnya. Ia berbalik dan melompat ke tepi sungai.
Ia menyerbu ke arah gereja laba-laba di depannya dengan raungan. Ras menara bukanlah pengecut bahkan jika mereka mati kali ini. Mereka akan bertarung di jalan pertempuran sampai mereka mati. Tubuhnya condong ke depan lagi. Ia mengepung di bawah pengawasan ketat para pemain di belakangnya. Pahlawan level 19 itu adalah NPC desa ini. Orang itu sangat ganas. Apakah ia akan menghadapi gereja laba-laba sendirian? Ini lebih baik daripada, apakah ia akan menyerahkan kepalanya? Mengapa Bos King Qiu mengizinkannya? Sangat kuat, bahkan jari-jarinya lebih tebal dari lenganku. Medan perang tidak berubah karena tindakan Popov. Kekuatan 3 gereja laba-laba dan para prajurit beberapa kali lebih kuat daripada satu gereja. Itu menekan serangan terhadap Twilight City. Richard diam-diam memperhatikan pemandangan itu, tetapi tidak ada gerakan. Gerakan pamungkas yang ditunggu-tunggu para pemain tampaknya telah memasuki cooldown yang lama. Popov memiliki mentalitas orang mati. Kekuatannya meningkat ke tingkat yang lain. Ia menginjak mayat musuh dan dengan ganas menyerbu pintu gereja sesudahnya. Tak seorang pun dari para bangsawan yang mencoba menghalangi sang patriark. Tank berat itu menabrak tubuh-tubuh yang berlumuran darah dan daging. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Itulah satu-satunya hasilnya. Popov tiba-tiba menjadi pusat medan perang. Tubuhnya yang besar dan target yang terfokus menarik perhatian pasukan laba-laba. Itu sangat mengurangi tekanan di garis depan. Namun Popov tidak bisa senang. Ia segera merasakan 3 aura ganas terkunci padanya saat ia bergegas menuju kuil di area tengah. Pahlawan level 19. Ia mendongak dan melihat 3 laba-laba raksasa di langit yang menatapnya dengan mata gelap. Dingin di matanya seperti es padat selama 10.000 tahun. Popov menatap laba-laba raksasa itu tanpa rasa takut. Mata kecil itu mengungkapkan ekspresi yang lebih ganas. Ia mengabaikan pihak lain. Ia langsung menerkam gereja. Tindakan provokatif ini telah benar-benar memprovokasi pahlawan penenun kehampaan. Perutnya tiba-tiba menyemburkan sutra. Tubuhnya yang jatuh ke dalam kehampaan dengan cepat meluncur. Dalam sekejap mata, ia jatuh dari jaring laba-laba setinggi 100 meter hingga kurang dari 20 meter dari tanah. Mereka membentuk segitiga dan mengepung Popov. Popov merasakan tekanan meningkat tajam. Pada saat ini, ia seolah melihat nada malaikat maut. Ia tertawa sinis dan bersiap untuk melawan 3 laba-laba raksasa yang setingkat dengannya di pedalaman musuh. Selama ia bisa membunuh 2 dari mereka, itu bisa menyelamatkan desa. Lord Richard pasti yakin bahwa ia bisa membunuh 1. Untuk bisa merebut sebuah gereja, ia berpikir tentang bagaimana cara bertarung selanjutnya. Tiba-tiba, tanah bergemuruh. Kemudian, semua orang bisa mendengar serangkaian seruan di medan perang yang bising. Ia berbalik tanpa sadar. Sebuah pohon yang menjulang tinggi di tepi medan perang memancarkan aura jahat dan gelap yang menggerakkan akar naga tua dan melonjak dengan cara yang tak terhentikan. Kemanapun pohon raksasa itu lewat, puluhan akar seperti baja melambai liar. Itu membuat hati Popov bergetar. Pasukan laba-laba menghalangi jalan di depannya dan langsung berubah menjadi anggota tubuh yang patah, seperti pisau panjang yang memotong jerami. Tubuhnya sudah besar. Ia tampak seperti kurcaci ketika melihat pohon jahat raksasa itu. Apa ini? Rasa ingin tahu dan keraguan yang kuat muncul di benak Popov. Ia hanya mendengar bahwa elf bisa menggembalakan pohon, namun, makhluk hidup yang memancarkan aura jahat seperti itu benar-benar melampaui batas imajinasinya. Pohon kuno milik dewa itu memberikan tekanan yang berlebihan. Tekanan yang menggabungkan kekuatan otoritas yang busuk dan aura pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok adalah yang paling luar biasa. Itu membuat pasukan laba-laba merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah mereka menghadapi penguasa jurang yang mengendalikan kehidupan iblis yang tak terhitung jumlahnya. 2 dari 3 pahlawan penenun kehampaan segera mengeluarkan sutra laba-laba mereka dan naik ke udara. Ses! Raungan tajam membuat sebagian besar penenun kehampaan mengubah arah dan menyerang pohon jahat itu. Popov membunuh pasukan laba-laba di sekitarnya sementara itu memperhatikan pertempuran di depan dengan saksama. Ia melihat 2 pahlawan penenun kehampaan menyerang ke depan. Ia memimpin sejumlah besar pasukan untuk mengepung mereka. Namun di detik berikutnya, pikirannya bergetar. Pohon jahat itu,